A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya, alhamdulillah para pemirsa LCP Channel Indonesia, kita kembali pada pagi hari ini. Kami berusaha mengabarkan pengetahuan yang sehat dan bermanfaat yang kami olah dari hasil penelitian mandiri yang kami lakukan selama 21 tahun mengenai penyakit stres, depresi, dan trauma kronis yang saya alami sendiri sejak tahun 1998 sampai saat ini. Dan saya ini mulai melakukan penelitian mandiri bersama keluarga, istri dan anak dengan menggunakan metode ilmu sejarah terapan ya sejak tahun 2002 setelah beberapa bulan mengkonsumsi obat penenang ya. Jadi setelah melihat bahwa ilmu kesehatan yang saya dapatkan lemah perannya dalam mengatasi penyakit yang saya alami sendiri, maka saya dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan diri sebagai seorang pasien bermodalkan ilmu sejarah dan agama Islam, melakukan penelitian mengenai penyakit yang saya alami sendiri dengan tujuan bisa sembuh total dari penyakit yang bersangkutan. Nah, para pemirsa LCP Channel Indonesia, mari doakan saya, keluarga, dan kita semua bisa sehat total dari penyakit yang kita alami agar kita bisa hidup damai, sehat dan sejahtera bersama, kemudian masuk surga bersama-sama setelah mengalami kematian. Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan sebagian daripada hasil penelitian kami, dan kami rasa ini adalah sangat penting, yaitu tentang 3 pengetahuan yang ada saat ini. Nah, kalau kita mengamati saat ini ada 3 pengetahuan yang berkembang dalam otak manusia, yaitu agama, pengetahuan agama, kemudian pengetahuan ideologi, kemudian pengetahuan sains. Nah, pengetahuan agama ini secara sederhana disebut dengan keyakinan kepada Tuhan. Ya, dan keyakinan kepada Tuhan ini banyak. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Yahudi, dan lain-lain. Jadi banyak sekali agama ya. Dan inti dari semua agama itu adalah keyakinan kepada Tuhan. Hanya perbedaannya adalah setiap agama memiliki konsep Tuhan yang masing-masing. Nah, dalam hal ini agama Islam dengan agama Yahudi itu memiliki konsep yang sama, yaitu Allah dan Yahweh. Nah, Allah itu satu, Yahweh itu satu. Hanya perbedaannya antara agama Islam dengan agama Yahudi itu adalah tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana orang Yahudi belum mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT untuk umat manusia. Nah, kemudian yang lain itu ya itu berbagai variasi bentuk keyakinannya kepada Tuhan dengan berbagai ritualnya. Itulah agama. Nah, kemudian ideologi. Apa itu ideologi? Secara sederhana, ideologi itu adalah pandangan hidup yang dilahirkan oleh para ilmuwan ya. Ya, kenapa para ilmuwan melahirkan pandangan hidup? Ini pertanyaan yang sangat penting. Ya, jawaban sederhananya adalah karena agama tidak mampu memberikan pandangan hidup pada mereka, dan kemudian mereka terpaksa mencari, meraba-raba, ya, berpikir serius siang dan malam untuk bisa melahirkan suatu pandangan hidup baru yang mereka anggap bisa menyelesaikan masalah yang ada. Maka lahirlah berbagai ideologi modern seperti sekuler, kapitalis, ya, sosialis, komunis, dan lain-lain sebagainya. Nah, inti daripada itu semua ideologi adalah bagaimana memberikan suatu pandangan baru kepada manusia agar bisa hidup bahagia di bumi ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ideologi ini sudah banyak tetapi krisis, konflik dan perang peradaban tidak pernah berakhir. Penyakit semakin banyak. Ya, kalau kita ingin dalami lebih jauh, maka jawaban sederhana adalah bahwa para ilmuwan itu adalah manusia biasa juga, sama dengan kita. Maka sebagai manusia biasa, apapun pemikiran yang dilahirkan selalu terikat dengan hukum keterbatasan. Nah,
ideologi modern adalah ideologi yang lahir dari manusia biasa yang berpikir serius. Maka hasil pun adalah sebaik apapun ideologi modern, maka ideologi yang mereka lahirkan tetap adalah ideologi yang terikat dengan keterbatasan. Keterbatasan tidak mampu menyelesaikan masalah manusia secara utuh. Dan kemudian yang paling parah lagi, setiap pemilik ideologi fanatik dengan ideologinya masing-masing, sama dengan agama. Setiap pemilik agama fanatik dengan agamanya masing-masing, sehingga terlahirlah konflik dan perang antar agama, konflik dan perang antar ideologi. Yang tujuannya tidak baik, malah menimbulkan bencana, petaka, bahkan bisa membawa manusia dan bumi ini pada perang nuklir, perang dunia ketiga, dan kiamat ini. Nah, kemudian ada pengetahuan yang ketiga, dan pengetahuan yang ketiga ini lebih sehat, ya, itu sains. Nah, sains ini adalah metode ilmiah, ya, dalam memahami dan mengatasi suatu permasalahan. Metode ilmiah itu artinya metode berpikir rasional, kemudian faktual, kemudian disusun secara sistematis berdasarkan teori dan metodologi tertentu. Pertanyaannya adalah, kenapa sains sampai saat ini, sains modern tidak bisa juga membantu manusia menyelesaikan krisis, konflik, dan perang peradaban, sehingga manusia tetap terancam mengalami krisis, konflik, dan perang berkelanjutan yang sudah berjalan selama ribuan tahun dengan jumlah yang tidak bisa dihitung lagi, bahkan mengancam bumi ini dengan perang nuklir, perang dunia ketiga, dan kiamat ini. Jawabannya sama, karena sains dirumuskan oleh manusia biasa, maka sehebat pun teori dan metodologi sains yang dirumuskan oleh manusia, maka hasilnya pun akan tetap tidak sepenuhnya bagus. Seperti contoh COVID-19, ya, di mana COVID-19 ya diatasi dengan metode sains manusia, maka kehadiran COVID-19 telah menyebabkan jutaan manusia meninggal di seluruh dunia dan menyebabkan membuktikan sains tidak berdaya. Kenapa? Karena manusia adalah terikat dengan hukum keterbatasan, maka produk manusia itu pun juga terikat dengan hukum keterbatasan. Maka sehebat pun sains, kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia semata, maka sains yang dihasilkan tetap terbatas dan tidak bisa membantu diharapkan banyak menyelesaikan masalah dan kesulitan manusia. Dan betul-betul manusia ini, saya ulangi, dan betul-betul manusia bumi ini akan terancam dengan perang nuklir, perang dunia ketiga, dan kiamat ini. Nah, itulah kesimpulan-kesimpulan penting dalam bidang pengetahuan yang berhasil, ya, kami rumuskan setelah melakukan penelitian mandiri, mengamati diri, mengamati keluarga, mengamati masyarakat, mengamati pengetahuan, dan kemudian mencoba merumuskan kira-kira pengetahuan seperti apa yang dibutuhkan, yang bisa membantu kita semua bisa memahami dan bisa pula menyelesaikan krisis, konflik, dan perang peradaban yang telah berlangsung sampai saat ini, dan kita kemudian bisa menikmati hidup damai, hidup sehat dan sejahtera bersama secara manusiawi, dan kemudian mati masuk surga bersama-sama. Nah, dari simpulan-simpulan itu kami telah berhasil melahirkan 4 temuan yang sangat penting yang menurut kami. Ya, apabila temuan kami ini betul-betul penting, maka silakan share, silakan bagi, silakan like, dan silakan subscribe, ya, sangat membantu kami untuk mengembangkan dan mendapatkan juga iklan untuk membiayai penelitian kami yang luar biasa ini, karena kami melakukan penelitian secara mandiri dengan biaya kami sendiri, ya, selama puluhan tahun, sehingga kami dalam keadaan kesulitan dan penderitaan yang luar biasa menghadapi ancaman kematian, stroke, ya, serangan jantung, skizofrenia, bunuh diri di kematian dini. Karena begitu sulitnya kami dalam merumuskan hasil-hasil penelitian yang kami sosialisasikan pada hari ini. Dan apabila menurut para pemirsa tidak berkuat, maka abaikan saja dan anggap saja suatu hal yang biasa saja dalam hidup ini, agar tidak memberikan dampak negatif kepada kami, karena kami itu adalah menyampaikan sesuatu yang kami anggap baik dan kami anggap bisa menyelesaikan masalah konflik, krisis, perang antar peradaban yang sangat merugikan dan mengancam manusia dan kehidupan di bumi saat ini. Nah, temuan pertama adalah kami berhasil menemukan namanya teori dan metodologi tauhid. Ya.
apa itu teori dan metodologi tauhid? Ya, teori dan metodologi tauhid adalah teori dan metodologi yang berhasil kami kembangkan dari kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Apa artinya itu? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan kita adalah siapa itu Allah? Maka Al-Qur'an menjawab dalam surat Al-Baqarah, ya. Ada yang pertama dulu, Allah menjawab dalam surat Al-Fatihah bahwa Allah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Nah, kemudian dijawab lagi dalam surat Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah antara 30 sampai 33 bahwa Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia, ya, untuk mengelola bumi secara sehat dan bersahabat dan berkelanjutan agar bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Kemudian dalam surat At-Tin dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena sempurnanya itulah maka Allah menciptakan, memberikan kepercayaan kepada manusia sebagaimana dikatakan dalam Al-Baqarah tadi untuk bisa mengelola bumi. Karena tugas mengelola bumi secara sehat dan bersahabat dan berkelanjutan adalah tugas yang sangat berat yang dipikulkan atau diberikan kepercayaan oleh Allah kepada manusia. Apabila manusia berhasil mengelola bumi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka manusia akan hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di bumi dan berilah kami kebahagiaan setelah kematian dan bebaskanlah kami dari siksaan api neraka. Inilah hasil akhir daripada manusia apabila manusia bisa mengelola bumi ini secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian dijawab oleh Allah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 5, itu ulaika hudam rabbihum wa ulaika humul muflihun. Ya, barang siapa yang berhasil mengelola bumi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan sebagaimana yang Allah inginkan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, hidup beruntung di dunia dan beruntung pula di akhirat karena telah berhasil menyelesaikan suatu tugas yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan yang ada, itu mengelola bumi ini secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Jadi, teori dan metodologi tauhid adalah teori baru yang berhasil kami rumuskan setelah melakukan penelitian selama 21 tahun mengenai penyakit PSD kronis yang kami alami sendiri. Makanya kami sangat butuh dukungan, sangat butuh doa dan sangat butuh juga subscribe ini dalam rangka membantu kami mendapatkan iklan dan dukungan dari banyak pihak agar kami ini yang dalam keadaan kesulitan tetap berusaha melakukan penelitian mandiri dengan harapan bisa memberikan solusi yang baik, yang sehat, ya, bersahabat dan berkelanjutan tanpa memandang orang lain sebagai musuh yang harus bertikai dan berkonflik. Dan apabila pengetahuan ini dianggap tidak bermanfaat, maka abaikan saja dan anggap ia adalah satu pengetahuan yang biasa-biasa saja. Ya, seperti itulah. Kemudian yang kedua, apa keunggulan daripada teori metodologi tauhid ini? Maka dengan teori dan metodologi tauhid ini, maka kita sudah bisa menggabungkan dua teori, yaitu teori manusia dan teori dari Tuhan. Jadi ada kekuatannya sangat luar biasa karena menyatukan kekuatan manusia dan kekuatan manusia, menggabungkan antara sains dengan agama secara utuh sebagai sebuah kesatuan dan sebuah kesatuan yang utuh di bawah satu teori, yaitu teori dan metodologi tauhid. Ya. Kemudian sains tauhid, ya. Sains apa itu sains tauhid? Adalah sains yang dirumuskan dari teori dan metodologi tauhid. Apa itu sains tauhid? Keunggulannya, ya dengan sains tauhid tadi, maka sains sebagai metode berpikir ilmiah sudah bersatu dengan agama secara teori dan metodologi. Artinya apa? Kekurangan sains selama ini sudah bisa disempurnakan dengan kalimat tauhid, maka hasilnya akan lebih maksimal apabila dibandingkan dengan menggunakan sains modern biasa saja. Maka contohnya dalam COVID-19, kalau kita satukan kekuatan Tuhan dengan kekuatan manusia dengan menggunakan teori metodologi tauhid, maka kami yakin
korban yang muncul atau korban yang jatuh akibat COVID-19 itu akan lebih kecil lagi, karena di situ dengan sains tauhid maka kita bisa menggunakan 3 kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan manusia, dan kekuatan teknologi. Dan 3 kekuatan ini bersatu secara utuh, suatu kesatuan yang utuh di bawah satu teori, yaitu teori dan metodologi tauhid. Nah, karena kita belum menemukan itu, karena kita masih menggunakan sains biasa, maka kekuatannya lemah. Walaupun bisa diatasi, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama dan menimbulkan korban yang sangat banyak dan bahkan memicu berbagai kerugian dalam bidang ekonomi. Sama juga dengan konflik, krisis dan perang terjadi saat ini, seperti perang Rusia Ukraina, Israel Palestina, konflik Yaman dan berbagai konflik lainnya. Karena belum adanya kesatuan antara Tuhan, manusia, dan teknologi dalam mengatasi konflik, krisis, dan perang global tadi, maka sampai saat ini tidak terhitung lagi jumlah kerugian, tidak terhitung lagi dampak yang ditimbulkan, dan tidak terhitung lagi korban yang jatuh setiap hari. Maka dengan adanya sains tauhid ini, maka seluruh negara modern saat ini bisa menyatukan 3 kekuatan sekaligus secara rasional, faktual, dan sistematis di bawah panduan teori dan metodologi tauhid dalam mengatasi konflik, krisis, dan perang global, dan bisa secara bertahap mendapatkan kehidupan yang damai, sehat, dan sejahtera bersama secara manusiawi, dan kemudian mati juga masuk surga bersama-sama karena dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi kurikulum tauhid? Nah, kurikulum tauhid ini adalah penerapan sains tauhid dalam bidang pendidikan. Nah, selama ini ya, kalau di negara Islam maka 91% pengetahuan umum yang diberikan kepada anak didik adalah pengetahuan umum yang tidak menyebabkan manusia ingat kepada Allah, tidak menyebabkan manusia dekat dengan Allah, tidak menyebabkan manusia takut kepada Allah. Hanya 1% saja yang bisa membantu manusia ingat kepada Allah, yaitu pendidikan agama. Nah, bayangkan dari lembaga pendidikan 99% ya, dari SD sampai perguruan tinggi ya, kita mendapatkan pengetahuan umum, dan seluruh pengetahuan umum itu tidak membuat kita kenal dengan Allah. Jadi wajar saja lembaga pendidikan kita belum berfungsi dengan baik dalam konteks melahirkan orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan orang-orang yang ingat kepada Allah. Maka itulah sebabnya maka lembaga pendidikan kita belum berhasil secara maksimal dalam melahirkan manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang ahli sains atau ahli pengetahuan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Apalagi di negara-negara yang bukan beragama Islam, ini lebih parah lagi karena agamanya irasional dan pengetahuannya juga seperti tadi. Jadi 100% pengetahuan yang masuk ke dalam otak anak didik adalah pengetahuan yang tidak sehat ya. Pengetahuan yang sehat adalah pengetahuan yang berhasil menyatukan antara sains dengan agama atau menyatukan agama dengan sains, yaitu sains tauhid tadi. Maka dengan sains tauhid tadi, maka kita bisa menyatukan 3 kekuatan sekaligus, kekuatan Tuhan, kekuatan manusia, dan kekuatan teknologi secara sehat, berkualitas, dan diberkahi oleh Allah SWT. Karena tidak adanya teori dan metodologi yang berhasil menyatukan itu dari dulu sampai sekarang, maka di seluruh dunia ya, maka pengetahuan umum diberikan secara terpisah dari agama karena belum ada teori yang bisa memperbaikinya. Nah, dengan adanya kurikulum tauhid dari kami ini, maka seluruh pendidikan pengetahuan umum ya dalam berbagai dan teknologi dalam berbagai bidang yang dikembangkan sudah bisa menjadikan lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mengajarkan anak-anak kita untuk ahli dalam bidang sains, teknologi, tetapi secara teori dan metodologi bisa digunakan untuk ingat kepada Allah, takut kepada Allah, dekat dengan Allah, sehingga bisa melahirkan manusia-manusia modern yang ahli dalam bidang sains dan teknologi, tapi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memainkan peran yang sangat besar dalam melahirkan masyarakat yang damai, sehat, dan sejahtera bersama, kemudian juga mati masuk surga bersama-sama. Inilah bentuk-bentuk anak soleh modern, anak soleh yang mandiri dan produktif, tetapi membahagiakan dirinya, membahagiakan orang tuanya,
masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kami rasa inilah kurikulum yang ditunggu-tunggu ya, kurikulum yang bisa memperbaiki apa yang sudah ada selama ini untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah studi dokter sejarah. Apa itu studi dokter sejarah? Ya, studi dokter sejarah adalah studi baru dalam bidang perdamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dengan menggunakan ilmu secara terapan dan tindakan TMT. Apa itu tindakan TMT? Adalah tindakan terapi mental terpadu atau tindakan kesehatan seperti terpadu yang dipandu oleh teori dan metodologi tauhid. Nah, dengan memadukan ilmu secara terapan dengan tindakan TMT, maka kami bisa membantu ya individu, keluarga, masyarakat, ya, organisasi, perusahaan, negara dan lembaga internasional dalam mengatasi konflik ya kriminal ya penyakit kronis menular ya, bencana dan perang secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Karena kami sudah bisa mengatasi kelemahan ilmu agama, ilmu sosial budaya, ilmu hukum, ilmu ekologi dan ilmu kesehatan, dan kemudian menyatukannya menjadi sebuah ilmu baru itu dalam sebuah bidang studi yang disebut dengan studi dokter sejarah. Nah, ini adalah buku kami ya, tebalnya lebih dari 700 halaman. Kami garap buku ini secara maraton dalam keadaan sakit sebagai pasien karena merasa kami juga butuh dan masyarakat negara juga butuh sejak bulan Maret tahun 2020. Dan buku ini tebalnya 700 halaman lebih ya. Di dalam ini adalah contoh bagaimana penerapan daripada studi dokter sejarah dengan tindakan TMT dalam mengatasi stres, depresi, COVID-19, perang Ukraina dan perang dunia ketiga. Dan dalam buku ini, dengan buku ini maka kita bisa dipandu mengatasi masalah itu dengan menyatukan 3 kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan sains dan kekuatan teknologi bersatu secara teori dan metodologi untuk bisa mengatasi masalah agar masalah itu bisa terselesaikan untuk kehidupan yang damai, sehat dan sejahtera bersama secara manusiawi dan kemudian mati masuk surga. Dan buku ini diberikan kata pengantar oleh Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim. Beliau adalah mantan rektor Universitas Heru Ternate ya, dengan judul Sembuh dengan Menulis ya, dan guru kami Dr. Suryadi Mapangara dan sahabat akademik kami Dr. Irwan Abbas, dan guru SMP kami yaitu Pak Alap Afghani di Air Haji ya, Sumatera Barat, dan Ustadz Usman Ketuami Kota Ternate ya. Dan kemudian buku ini diedit oleh Ustadz Rahmat Pati. Beliau adalah ASN atau di Halmahera Barat ya. Ya, kemudian Jainul Yusuf dan Andi Hawaria. Ini adalah penulisnya, dan buku ini saya rasa sangat penting dimiliki, dibaca, dipahami terutama oleh perusahaan, organisasi dan negara lembaga internasional ya, karena berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang sangat penting mengenai keselamatan ya, mengenai kesehatan dan kesejahteraan yang semakin memburuk setelah munculnya COVID-19 dan perang Ukraina sampai saat ini, dan belum ada konsep ya pengetahuan baru yang bisa digunakan untuk mengatasinya secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Saya inilah yang ditunggu-tunggu. Nah, kemudian inilah buku kedua yang menjelaskan secara akademik apa itu maksud dengan teori metodologi tauhid, apa itu ilmu secara terapan, apa itu sains tauhid, apa itu kurikulum tauhid, dan apa itu studi sejarah, dan berbagai bagian-bagiannya. Dan di dalam buku ini setebalnya adalah 600 halaman lebih, dan kami kerjakan sejak tahun 2002 sampai saat ini dengan tujuan tidak lain tak bukan adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan kami dan kebutuhan seluruh manusia, individu, keluarga, masyarakat, organisasi, perusahaan, negara dan lembaga internasional yang ada saat ini, yang sama-sama dengan kami menghadapi masalah yang sangat berat, yaitu krisis dan konflik global yang sangat mengancam manusia dan bumi, yaitu dari perang nuklir dan perang dunia ketiga. Maka kata kunci yang kami gunakan di sini adalah berdamai atau kiamat dini. Artinya menurut kami dari hasil penelitian kami lakukan, kalau manusia saat ini masih
merasa berat atau enggan berdamai, dan sudah kami pandukan jalan kedamaian dalam buku ini secara sehat, bersahabat dan keberlanjutan, maka kami memperkirakan maka perang nuklir dan perang dunia ketiga dan kiamat ini adalah hasil akhirnya. Dan kami merasa berkewajiban walaupun dalam keadaan kurang sehat saat ini, tetapi kami merasa penting, maka kami sosialisasikan melalui video ini. Dan barang siapa yang merasa juga ini sangat penting, maka silakan bagi, subscribe, bagi, share, dan like, dan bantu kami dengan doa, dukungan sosial yang kuat, karena kami sangat butuh itu, karena kami hanya berawal dengan modal niat yang baik, bagaimana mengatasi penyakit yang kami alami, dan bisa pula membantu kepada orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih. Saya yakin kita semua, insya Allah mudahkan agar dua karya kami ini yang kami kelola secara keluarga, saya sebagai ayah, suami dan ayah, kemudian istri kami dan anak-anak ada di sini, ya, melalui Pelak Community selama 21 tahun yang saya rintis tahun 2002. Sekarang sudah berhasil dalam satu paket karya, yang satu 700 halaman lebih, yang dua 600 halaman lebih, bisa membantu kita semua untuk mendapatkan kehidupan yang damai, sehat dan sejahtera secara berkelanjutan, dan bisa pula masuk surga bersama-sama setelah mengalami kematian. Saya rasa itulah tujuan hidup yang paling baik. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini betul-betul bisa memberikan kebaikan, keberkahan yang berlimpah kepada kami dan kepada pendengar daripada video ini, dan kemudian subscribe, ya, karena kami butuh iklan. Ya, cukup bantu kami dengan subscribe dulu. Kalau tidak bantu dengan uang, ya dengan membeli buku kami, cukup subscribe, kemudian like, dan kemudian bagikan kepada para sahabat, terutama para pengambil kebijakan, agar bisa melihat dan memahami buku produk yang kami hasilkan ini dalam keadaan kesulitan dan penderitaan hidup sebagai pasien yang ingin juga berusaha membantu diri, keluarga, masyarakat agar keluar dari krisis, konflik, dan perang antar peradaban yang telah berlangsung selama ribuan tahun tanpa ada solusinya. Semoga akhir kata kita berdoa dengan doa yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan berilah kami kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Berikanlah kami ya Allah kedamaian, kesehatan, dan kesetaraan bersama secara manusiawi, dan mudahkanlah kami ya Allah untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah dengan semudah-mudahnya. Amin ya Allah, karena kami adalah manusia biasa, terikat dengan keterbatasan. Kami sebagai manusia biasa berusaha ya Allah menjalankan tugasmu yang berat ini, maka mudahkan ya Allah agar doa kami ini dikabulkan dengan baik, dan mudahkan pula ya Allah para pemirsa video ini subscribe, membagi, share, ya, sebanyak-banyaknya, dan memberikan doa dan dukungan sosial yang kuat kepada kami. Karena kami adalah sebuah keluarga kecil lemah tak berdaya, tetapi memiliki niat yang baik ya Allah untuk memperbaiki diri kami. Engkau saksikan ya Allah, dan disaksikan oleh para malaikat-Mu, agar kami ya Allah bisa juga hidup damai, sehat dan sejahtera bersama secara manusiawi, dan mati masuk surga, ke dalam surgamu ya Allah dengan semudah-mudahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.